beberapa sungai di Cina, termasuk bagian dari Yangtze, mengering, mempengaruhi tenaga air, menghentikan pengiriman, dan memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk menangguhkan operasi. Dilansir The Guardian, peringatan kekeringan nasional dikeluarkan pada hari Jumat karena gelombang panas yang berkepanjangan dan parah di barat daya Cina yang berkependudukan padat diperkirakan akan berlanjut hingga September. Hilangnya aliran air ke sistem pembangkit listrik tenaga air Cina yang luas telah memicu situasi serius di Sichuan, yang mendapatkan lebih dari 80% energinya dari pembangkit listrik tenaga air. Pada hari Minggu, pemerintah provinsi menyatakan itu pada tingkat peringatan tertinggi menjadi sangat parah, dengan aliran air ke waduk pembangkit listrik tenaga air Sichuan turun setengahnya. Media lokal melaporkan, permintaan listrik telah meningkat 25% musim panas ini. Pengurangan tenaga air juga dilaporkan mempengaruhi populasi hilir, termasuk kota Chongqing dan provinsi Hubei. Pekan lalu, Sichuan menangguhkan atau membatasi pasokan listrik ke ribuan pabrik dan menjatah penggunaan listrik publik karena kekurangan tersebut. Toyota, Foxconn, dan Tesla termasuk di antara perusahaan yang dilaporkan telah menghentikan sementara operasi di beberapa pabrik selama 2 minggu terakhir. Bahkan, media South China Morning Post (SCMP) melaporkan rencana untuk memulai kembali produksi minggu ini telah ditunda. Yangtze adalah sungai terbesar ketiga di dunia, menyediakan air minum untuk lebih dari 400 juta orang Cina, dan merupakan jalur air paling vital bagi perekonomian Cina. Ini juga penting untuk rantai pasokan global, tetapi musim panas ini telah mencapai level air terendah dengan seluruh bagian dan lusinan anak sungai mengering. SCMP melaporkan, aliran air di batang utama sungai Yangtze lebih dari 50% di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Rute pengiriman di bagian tengah dan bawah juga telah ditutup. Kekeringan telah mempengaruhi sedikitnya 2,46 juta orang dan 2,2 juta hektar lahan pertanian di Sichuan, Hebei, Hunan, Jiangxi, Anhui, dan Chongqing. Lebih dari 780.000 orang membutuhkan dukungan langsung pemerintah karena kekeringan. Menurut Kementerian Manajemen Darurat Cina, air minum telah diangkut dengan truk ke daerah-daerah di mana persediaan perumahan telah benar-benar kering. Temperatur tinggi pada bulan Juli saja menyebabkan kerugian ekonomi langsung sebesar 2,73 miliar yuan atau setara dengan 340 juta, mempengaruhi 5,5 juta orang, kata Kementerian Darurat pekan lalu. Permukaan air sungai Yangtze telah mengungkapkan satu pulau kecil yang tenggelam di kota Chongqing di barat daya Cina. Di atas pulau kecil itu terdapat 3 patung Buddha kuno yang diyakini berusia 600 tahun. Ungkap laporan media pemerintah Xinhua. 3 patung tersebut ditemukan di bagian tertinggi dari pulau karang yang disebut Foyeliang. Awalnya diidentifikasi dibangun pada masa dinasti Ming dan Qing. Salah satu patung menggambarkan seorang biksu duduk di atas alas teratai. Teman-teman, jika membahas negara Cina, maka kita jadi teringat tentang warga Muslim Uighur yang tertindas di negara itu. Tak tanggung-tanggung, kezaliman yang dialami Muslim Uighur begitu parah, mulai dari penangkapan, penyiksaan, hingga pemaksaan untuk meninggalkan agama Islam. Allah berfirman, "Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Apakah kekeringan yang dialami Cina adalah azab Allah yang diturunkan berkat doa yang dikabulkan dari Muslim Uighur yang terzolimi? Wallahu a'lam bishawab.